Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Sobat Bangsa, apa kabarnya hari ini? Selamat datang dan selamat bergabung di podcast perdana kita, yaitu podcast Suara Bangsa, yang pastinya penuh dengan inspirasi dan wawasan. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani, dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai host pembuka kali ini. Kita bicara bela negara, kita sering lupa bahwa pertahanan terdepan sebuah negara modern bukan hanya di perbatasan, tapi juga di meja pelayanan publik, di ruang rapat, dan di setiap keputusan kebijakan. Kita bicara tentang aparatur sipil negara. Tanpa mengulur waktu, mari kita mulai membedah apa itu bela negara dari sudut pandang ASN. Hari ini kita akan bedah bagaimana integritas, profesionalitas, dan pelayanan prima seorang ASN dalam wujud bela negara yang paling fundamental. Dan kita sudah kedatangan tamu spesial. Mari kita langsung saja sambut narasumber kita hari ini, Bapak Rizal Mutakin SP. Beliau adalah seorang ASN yang bertugas sebagai pengelola data dan informasi, sekaligus menjabat sebagai pejabat pengadaan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Oke, Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama Sobat Bangsa. Kami sangat antusias mendengar pandangan-pandangan Anda sebagai senior yang sudah berpengalaman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu moderator kita, Mbak Syairinda Akhirusani Samsuri. Oke, beliau ini sebagai peranata laboratorium pendidikan terampil di SMK PP Negeri Banjarbaru. Terima kasih Mbak Putri Handayani atas waktunya. Nah, untuk kali ini karena kita kedatangan narasumber yang sangat seperti cemerlang begitu, sangat hebat pada siang hari ini. Namun untuk meningkat waktu, kita langsung saja ke sesi atau segmen kedua, yaitu penggalian mengenai apa makna bela negara pada seorang ASN. Nah, untuk mendapatkan perspektif langsung dari lapangan ini, kita memerlukan pandangan dari Pak Rizal Mutakin SP yang sebagai ASN merupakan wajah negara di mata masyarakat. Langsung saja, menurut pandangan Bapak, apa esensi atau makna terdalam dari bela negara yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN, Pak? Monggo di-share. Ya, baik. Terima kasih Mbak Serindra ya. Kita bicara secara umum untuk di bela negara ini. Mungkin ada perspektif secara eh, apa namanya, secara sempit dan secara umum. Untuk kita berbicara secara umum untuk di ketentuan bela negara itu termuat di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27 ayat 3 itu. Yang berbunyi itu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu tertera juga di pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Itu juga termuat di setiap alinea-alineanya, pasal 8, pasal 9 itu menerangkan komponen apa aja. Bahkan kita juga bisa menjadi komponen cadangan untuk eh, pendukung sebagai salah satu wujud untuk bela negara itu. Dan di sini juga saya mungkin akan berbicara tentang perspektif perspektif Astagrata. Terdapat lima aspek di sini. Eh, apa namanya eh, untuk bela negara ini terdapat tiga unsur utama, yaitu kedudukan secara geografi, keadaan, dan kekayaan alam. Dan itu dibagi lagi menjadi lima aspek lagi mengenai aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, yang itu disebut Pancagatra di situ. Nah, kembali lagi untuk sebagai ASN, apa sih eh, yang bisa kita berikan terhadap bela negara ini? Mungkin sebagai ASN di sini eh, kita akan sadar berbangsa dan bernegara ini diwujudkan dengan mematuhi regulasi pertama. Regulasi di mana kita sebagai ASN ada peraturan pemerintah nomor 53
itu tentang Undang-Undang ASN dan apa namanya eh, setia terhadap Pancasila, ideologi Pancasila dengan diwujudkannya pertama eh, aspek anti korupsi misal. Dan rela berkorban. Rela berkorban ini apa sih? Itu kan untuk dari segi ASN. Kebanyakan apa namanya kita datang dan pulang sebelum waktunya atau datang biasanya jam 7.30 itu kita masuk, jam 4 itu kita pulang. Nah, rela berkorban di sini apa? Jadi sebelum waktunya atau sebelum jam 7.30 kita sudah berada di tempat gitu. Mungkin untuk perspektif lebih besarnya, mungkin kita eh, akan berbicara terhadap pelayanan publik, integritas dan loyalitas. Itu untuk kepancingan pertama. eh, saya kembalikan lagi ke moderator untuk yang lebih lanjutnya ya. Untuk sobat bangsa yang menyimak podcast ini kan tidak semuanya ASN. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bapak untuk integritas sebagai seorang ASN itu bagaimana, sedangkan di mata masyarakat beberapa itu menganggap bahwa ASN itu kurang berintegritas dalam pekerjaannya. Mungkin banyak yang merasa pekerjaan seorang ASN itu dikatakan lambat atau kurang bisa sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Ini bisa Bapak. Ya, baik. Untuk integritas itu telah dijabarkan memang di Permenpan RB nomor 60 tahun 2000 itu yaitu konsentrasi yang berperilaku yang selaras dengan nilai norma atau etika organisasi dengan jujur dalam hubungan dengan atasan atau rekan kerja. Itu di peraturan Permenpan RB nomor 60. Dan kita juga bisa melihat beberapa peraturan 2017, 2019, 2010, 2020, dan 2020. Itu telah dirancang peraturan-peraturan pemerintah tentang integritas. Bahkan penulis-penulis contohnya Pak Ipo Santoso, guru besar penulis dari UGM itu mengatakan integritas sering diartikan sebagai menyatunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi intinya selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Menurut Stephen Covey juga uh, ada dua perbedaan antara integritas, kejujuran, dan kejujuran. Kalau kejujuran itu berarti perkataan yang sebenarnya, dan ditambahkan dengan integritas, perkataan dan perbuatan itu harus selaras. Jadi integritas itu apa namanya sebagai komplit, sebagai paket komplit untuk menyatunya pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, menanggapi hal tadi untuk kepercayaan mungkin dari kita balik ke belakang ya, kita kembali ke belakang pada tahun reformasi 98 itu memang apa namanya integritas atau kepercayaan publik terhadap pemerintah itu menurun gitu. Sedangkan untuk sekarang apa namanya perbaikan peraturan, perbaikan sistem memang itu dilakukan secara holistik oleh pemerintah. Holistik itu bagaimana? Menyeluruh, perbaikan sistem secara menyeluruh. Terbukti di tahun 2014 atau di tahun 2014 itu untuk penerimaan, misal satu contoh penerimaan ASN itu dilakukan secara CAT berbasis komputer dan itu terbuka untuk umum. Itu salah satu contoh integritas yang diterapkan oleh pemerintah terhadap publik gitu. Yang kedua, eh, di instansi kita sekarang, Kementerian Pertanian, kaitannya dengan bela negara dan integritas itu kita adanya program swasembada pangan dan sekarang telah berjalan swasembada energi tebu gitu. Jadi untuk apa namanya, untuk memperbaiki citra
pemerintah terhadap publik dilakukan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh gitu. Oh, baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke segmen selanjutnya ya, yaitu ada sesi tanya jawab lagi atau wawancara yang akan dipandu oleh rekan saya yang sama-sama keren dan hebatnya, yaitu Mas Muhammad Rizky Darmawan, seorang arsiparis terampil di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan juga Mas Rizky Fernando sebagai pengawas benih tanaman di BRFP Kaltim. Monggo Mas, tempat dan waktu saya persilahkan. Iya, Bapak. Kembali lagi bersama Bapak Rizal. Terkait ini, Pak, saya mau menanyakan, menurut Bapak, apa sih tantangan terbesar Bapak sebagai ASN ya dalam mewujudkan bela negara, apalagi di tengah isu-isu image birokrasi yang di masyarakat dibilangnya ASN itu bergerak kerjanya sangat lambat atau berbelit. Menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Eh, yang balik lagi, kita itu mungkin terstigma ya, terstigma bahwa birokrasi kita itu sangat berbelit. Tapi contohnya kita di pemerintah itu sudah mewujudkan adanya pelayanan publik satu atap. Memang itu tantangan terbesar itu adalah birokrasi yang berlayer-layer atau sangat panjang gitu kan. Itu tantangan kita. Maka oleh sebab itu eh, apa namanya, organisasi yang birokrasi yang tumbang tindih ini itu melahirkan sistem yang gemuk, prosedur kerja yang belum tertib, dan ASN yang belum profesional. Itu bisa ditindaklanjuti dengan yang pertama. Yang pertama itu adalah pendidikan terhadap SDM-nya sendiri. Uh, dengan pendidikan, pelayanan publik itu akan selalu berkembang. Dan yang kedua itu tadi perubahan secara holistik, perubahan secara menyeluruh, dan tidak adanya sifat atau sikap feodalisme di lingkungan kerja kita agar birokrasi menjadi sangat ramping dan tidak adanya layer-layer. Ini bisa diterapkan atau sudah diterapkan, contohnya untuk pengajuan surat. Mungkin dulu kita harus menunggu pimpinan atau menunggu seorang itu harus ada di meja agar bisa uh, tanda tangan misalnya. Sekarang sistem sudah berubah. Kita punya pemerintah mempunyai Sri Kandi agar dimanapun, kapanpun, pada waktu apapun kita bisa berkoordinasi untuk surat atau apapun itu dengan cepat gitu. Itu Mas Rizky. Baik, Bapak. Berarti garis besarnya ialah melatih kembali SDM-SDM-nya agar bisa bergerak secara cepat dan dinamis, berarti seperti itu ya, Pak. Iya. Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, izinkan saya mengalihkan kepada moderator teman saya juga yang bernama Rizky. Untuk Mas Rizky Fernando, boleh saya lanjutkan ya, Bapak. Silakan. Sebagai seorang ASN, karena kan untuk jabatan saya terkait dengan pengawas benih tanaman, Pak, terlibat langsung dengan masyarakat maupun petani di lapangan. Nah, yang kami temui di lapangan itu cenderung dengan pemahaman-pemahaman petani maupun masyarakat yang lebih dominan memilih pilihannya masing-masing, Pak. Simpelnya, misalkan kita arahkan untuk melakukan teknis dan juga manajerial, mereka malah cenderung membantah dan lebih kuat dengan ideologinya masing-masing. Nah, dikarenakan kami ini masih baru, Pak, kami terkadang juga berbenturan dengan idealis kami, Pak. Kenapa kok tidak dijalankan sesuai dengan arahan kami, padahal maksud dan tujuan kami itu sudah bagus, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana cara menyikapi pandangan tersebut dan juga terkait dengan apa yang harus kami lakukan seperti itu? Ya, Mas Rizky tadi agak berdengung, cuma saya nangkep tadi permasalahannya. Mas Rizky ini seorang PBT ya? PBT di Di Kalimantan Timur, Pak.
Wah, Kalimantan Timur ini komoditasnya apa yang terbesar di sana? Kalau untuk saat ini fokus ke perbenihan padi, Pak. Oh, padi. Oke. Jadi memang tantangan terbesar teman-teman lapangan, kebetulan saya waktu itu juga pernah tergerak di POPT, Mas. Di POPT di Kalimantan Barat itu kami menangani apa namanya lada, kakao, karet, sawit dan sebagainya. Memang antara idealisme kita atau seorang ASN yang bergerak di bidang keilmuannya agak berbenturan dengan pengalaman petani ya. Itu mungkin apa namanya mungkin beberapa studi itu bisa dilakukan dengan demonstrasi plotting, demplot. Demplot itu misal apa namanya mencontohkan kepada masyarakat dalam kondisi tertentu dan apa namanya dengan kondisi kebun tertentu. Apa sih syarat demplot untuk mengetahui masyarakat itu bahwa metode yang kita dapatkan atau metode yang kita bawa itu bisa diambil oleh mereka? Yang pertama, syarat demplot itu harus di wilayah yang terjangkau oleh semua masyarakat, misal di pinggir jalan atau di apa dekat pemukiman warga. Itu kita kita menerapkan hal-hal keilmuan yang notabene idealisme kita dan misal dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang apa namanya diyakini oleh petani itu sendiri gitu. Mungkin itu bisa diterapkan Mas. Contohnya dengan demonstrasi plotting kecil-kecilan atau apa namanya penyuluhan yang terhadap apa namanya tentang penyemprotan. Mungkin untuk selanjutnya bisa diadakan demonstrasi plotting tentang cara penyemprotan, cara pemupukan atau penyemaian dan sebagainya. Ya, Pak, berarti poin pentingnya kita lakukan pemberian contoh dan terkait dengan hasilnya, Pak, ya. Supaya mereka mau tergerak hati untuk mengikuti apa yang kita sarankan, Pak. Nah, ya betul. Pada Mbak bisa tanya ya Mbak Ani. Mbak Ani merupakan tahu Mas Pak yang berada di Ditjen Tanaman Pangan. Mungkin pada Mbak Hanif waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih banyak atas pemaparannya dari narasumber kita, Bapak Rizal Mutakin. Jadi tadi yang kita obrolkan dan dari pembahasan Bapak itu bisa diambil intinya kalau bela negara ala ASN itu sangat mendalam ya, Pak, Ya, dari integritas dan pelayanan prima untuk publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Di sini saya hanya akan merangkum semuanya ya Pak dari semua yang Bapak jabarkan ya. Terima kasih banyak karena atas semua insight yang Bapak berikan sangat bermanfaat sekali bagi kita. Para CPNS sebagai ASN itu harus menjaga integritasnya dengan rela berkorban, transparan, konsisten pada aturan, serta dapat memberikan pelayanan prima yang bukan hanya cepat tapi juga tepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Uh, jadi menurut Bapak Rizal tadi, keterbukaan informasi itu merupakan kunci ya Pak, agar masyarakat dapat mengetahui hak dan prosedur yang dapat dan dapat juga mengawasi jalannya layanan ya. ya, siap. Di sisi lain, publik juga berperan penting dengan tertib mengikuti aturan, juga tidak mencari jalan pintas, dan jika ASN jujur dan melayani masyarakat dengan eh, baik, maka masyarakat dapat berpartisipatif kepada pemerintah juga. Yang terakhir, apakah Bapak ada kata-kata dan pesan bagi kita para CPNS? Begitu, Pak. Ya, baik mungkin untuk pesannya untuk materi ini berkaitan dengan bela negara, tetaplah berada di jalan peraturan yang memang berlaku, patuhi disiplin, jaga integritas, jaga loyalitas, jaga semangat untuk bela negara. Itu saja.
Terima kasih banyak Bapak Rizal Mutakin SP atas obrolan yang mencerahkan yang membuat kita semua sadar bahwa bela negara bagi ASN itu sebenarnya sesimpel disiplin dalam bekerja. Baiklah, itu dia Sobat Bangsa. Jangan lupa jadikan integritas sebagai seragam wajib Anda setiap hari. Terima kasih sudah menyimak, Sobat Bangsa. Terima kasih telah menyimak episode Suara Bangsa hari ini. Semoga obrolan ini menyadarkan kita bahwa bela negara adalah tanggung jawab kolektif. ASN bekerja dengan integritas, rakyat berpartisipasi dengan tertib. Mari kita pastikan setiap kantor pemerintahan adalah representasi dari negara yang bersih, melayani, dan kuat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hormat dan mari kita terus bekerja untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.